Nilai MOC saya itu 86. 86. Oke, terima kasih Pomo. Iya. Lanjut, Dian Paramita. Izin Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dian Paramita. Biasa di rumah dipanggil Mita, asal instansi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Oh, Nilai BPKAD ya. MOC 98. Oke, Apa nih, Bu? terima kasih Badan Mita. Pengelolaan Pendapatan. Oh, badan pendapatan. Ya. Ya, terima kasih. Lanjut, Siti Rukmana. Terima kasih Bu, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Siti Rukmana, biasa dipanggil Ana. Saya berasal dari instansi Bapeda Kabupaten Morowali, Jabatan Analis Tata Ruang. Nilai MOC saya Bu 92. Terima kasih. Oke, terima kasih Ana. Lanjut, Fitri Sundari. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Fitri Sundari, asal instansi SDN Polili, Desa Tepogaro, Kecamatan Muku Barat. Nama panggilan Fitri, nilai MOC tertinggi 80 Bu. Oke, terima kasih Fitri. Lanjut Siti Fatima. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin perkenalkan nama saya Siti Fatima, kadang dipanggil Ima, asal instansi SDN POO Kecamatan Bungku Selatan. Nilai MOC tertinggi 92 Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ima. Kita 9 saja ya. Ada 9, 10? Oh, ada 10. Cuma satu Satu lagi. Satu lagi Siapa? bermasalah. Siapa satu? Jane. Bu. Oh, Jane. Iya. Oke, nanti kalau dia sudah masuk baru kita ya. Baik. Hari ini Ibu dapat lagi siang-siang mendapatkan 9 ya, 9 teman baru yang Ibu dapatkan dari Morowali ya. Semoga kita akan menjadi teman ya, di mana teman baru itu luar biasa ya. Maksudnya walaupun hanya secara virtual ya, secara virtual, tetapi kita sudah memperkenalkan diri, kita sudah berkenalan ya. Ibu akan sedikit memperkenalkan diri ya. Ibu diberi nama Stince Wirianto, dipanggil Tin. Ibu dapat gelar insinyur dari IPB, Institut Pertanian Bogor, dan MSI dari UNTAD. Ibu lahir di Buol. Ada orang Buol sini? Tidak ada ya? Di ujung utara, Sulawesi Tengah, 5 September 64. Ya, ini bulan ulang tahunnya Ibu. Ibu Widyaswara Ahli Madya, Pembina Utama Muda 4C, alamatnya sekarang Jalan Sempati Ayat nomor 1, kantornya di BPSDM, Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu sudah 32 tahun menjadi PNS. Ibu juga sekitar 15 tahun ada di Kabupaten Buol, dipercayakan pada beberapa OPD. Oke, kita akan hari ini kita selama 2 jam pelajaran membahas tentang agenda 3 ya. Ini dasar kebijakan Latsar. Ibu hanya ingin ingatkan, ada yang salah nyontek ya. Baru-baru ini dia nyontek, makanya kita harus nyontek cerdas. Ibu bilang nyontek cerdas apa? Lihat punya orang, laporan, pastikan biasa latar belakangnya. Karena kita mau juga bagus latar belakang, ambil. Nah, padahal peraturan kepala lembaga atau peraturan lembaga administrasi negara yang mengatur tentang latihan dasar CPNS itu sudah berubah. Yang terbaru itu nomor 1 tahun 2021. Ada yang masih mengambil nomor 12 ya, tahun 2018. Itu penguji langsung cur dia. Kok nyontek dari mana ini? Karena itu penguji sudah tahu bahwa aturan yang baru ya itu 2021. Berarti dia nyontek ini, kalau bukan yang tahun 2019, tahun 2020 punya ini diambil. Nah, ingat ya, bahwa ini sudah berubah. Supaya kita jangan dicur ya. Baik, kita lihat siapa yang ajar agenda 1?
Siapa yang mengajar BI yang memfasilitasi agenda 1? Ibu Isna. Ibu Isna. Ibu. Oke, agenda 2? Pak Bambang. Bambang. Sunaryo. Pak Bambang, Ibu. Oke. Coachnya siapa? Belum ada, Sudah Bu. tahu coachnya? Oh, belum tahu coachnya. Oke. Baik. Ya, Ibu agenda 3. Nah, kita lihat di sini. Agenda 1 mengelilingi ya agenda yang lainnya, artinya Bapak, Ibu, adik-adik semua telah dipersiapkan ya. Wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, kesiapsiagaan bela negara, dan bagaimana kemampuan menganalisis isu kontemporer melalui agenda 1 yang telah disampaikan oleh Ibu Isna dengan baik ya. Nah, Pak Bambang menyampaikan agenda 2. Bagaimana agenda 2 itu melihat ya nilai-nilai dasar PNS ya dengan indikator-indikatornya itu ya, dari nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu digunakan untuk bagaimana kita melihat ya apa yang bisa kita aktualisasikan pada tahapan tersebut ya dari kegiatan-kegiatan. Nah, agenda 3 yang hari ini siang ini kita belajar selama 2 jam pelajaran, kita akan sampai pada jam 2.30 ya, setengah 3. Oke. Di sini ada pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. Hari ini kita belajar tentang pelayanan publik saja dulu ya. Besok kita akan belajar tentang WOG dan manajemen ASN. Oke. Nah, dari ketiga mata pelatihan ini akan keluar isu. Ya, dari isu ini kita akan analisis dengan menggunakan, Ibu Isna sudah analisis isu itu pakai APKL atau USG, dan analisis penyebabnya pakai Fishbone. Kita akan lihat dari beberapa penyebab kita gabung dengan membuat gagasan kreatif untuk bagaimana kita mampu mengatasi isu tersebut dengan gagasan-gagasan yang kita berikan, kita akan lakukan. Nah, sekarang apakah semua sudah punya isu? Halo? Ibu Sudah, Bu. share. Sudah, Bu. Sudah? Sudah disetujui mentor? Sudah, Bu. Sudah juga ya? Ada yang belum disetujui mentor? Sementara diskusi, Bu. Sementara cari. Sementara, Bu. Saya juga sementara baru cari, Bu. Sementara, Ibu. Oke. Iya. Baik, ingin melihat rupanya Jane sudah masuk ya. Silahkan Jane, sebut nama instansimu dan nama panggilan kecilmu di rumah serta nilai emosi tertinggi. Silahkan Jane. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi keluar dari room. Saya Jane Yorista Pamasi, biasa dipanggil Jane. Kalau di rumah panggilan kecilnya Ita. Dari instansi PEMDES, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nilai emosi tertinggi 90. Oke, terima kasih Ita. Ibu panggil nama kecil di rumah Ya, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Jadi siapa yang belum berdiskusi dengan mentor berarti belum disetujui ya. Nanti setelah ini ya, sehari 2 ini usahakan berkomunikasi dengan mentor. Jadi komunikasinya bisa, kalau tidak bisa ketemu bisa via phone ya, via telepon, via WA, video call ya, supaya bisa melihat raut wajahnya mentor, apakah kan dia setuju atau tidak, itu bisa tergambar juga dari raut wajah ya. Oke, supaya kita tugas-tugas kita nanti itu sudah berkaitan, tidak kerja banyak kali ya. Artinya Bapak Ibu sudah bisa pelan-pelan membuat rancangan aktualisasi karena agenda 3 ini sudah mengarahkan kepada Bapak Ibu bagaimana mengangkat isu itu ya, melihat dari materi mana yang akan kita angkat. Oke, Ibu share lagi ya. Nah, kita sekarang lihat ya, contoh ya, cara kita mengidentifikasi isu, misalnya ya kalau dari manajemen ASN, yang bagaimana itu? Misalnya
dari profesionalismenya, kinerja, etika buruk, etos kerja rendah, motivasi pegawai lemah, dan seterusnya. Nah, dari segi pelayanan publik misalnya, berbelit-belit, rumit, tidak transparan, kurang ramah, tidak pasti, waktu tunggu yang lama, pungli, kurang peduli, ya, kurang nyaman, tidak berpihak pada disabilitas, dan lain sebagainya. Pada WOG bagaimana kaitannya? Misalnya ya, isu integrasi data, integrasi sistem, networking, internet, koordinasi lintas organisasi, dan lain sebagainya. Ya, kita melihat keterkaitannya. Ya, oke. Kita ini ya Ibu hanya ingin memperlihatkan model belajar Latsar sekarang ini sudah berubah ya. Kalau dulu klasikal, wah Ibu senang sekali. Karena di Morowali kami di hotel apa paling besar di Morowali itu? Metro, Ada Metro. Ya, Hotel hotel. Metro. Iya, Iya. kami di situ. Wah, senang. Ya, pembelajarannya di tempat belajar dekat dinas, dekat BKPSDM, tapi tidurnya di situ, jalan kaki saja. Ya, luar biasa. Nah, sekarang berubah ya, jadi kita menjadi e-learning. Lihat di sini ya, kalau kenapa Ibu tanya MOOC tadi? Artinya Ibu ingin melihat apakah ya semua ini sudah lulus. Ya, ternyata sudah. Ya, dari nilai yang ada ini tidak ada yang di bawah 80. Ya, semua di atas 80. Sehingga sudah lulus. Nah, kita mulai C3 sampai C6. Ya, ini ya. Oke. Kita 10 JP sinkronusnya. Nah, asinkronusnya 24 JP. Sehingga di asinkronus ini tugas-tugas diberikan. Jadi, jangan pikir, wah, Bu Stince ini, Ibu Tin ini banyak sekali tugasnya. Tidak. Ibu hanya menjalankan kewajiban. Ya, menjalankan kewajiban. Memberikan tugas. Itu bukan maunya Ibu juga, itu sudah kewajiban. Oke, jadi dijalani saja ini dengan happy bahwa Ibu juga memberi tugas karena kewajiban. Ya, kalian juga mengerjakan tugas karena kewajiban. Jadi happy saja. Oke. Kita sekarang menurut taksonomi Bloom ini sudah ada pada C3 ke atas. C3, C4, C5, C6. Bagaimana kita bisa menerapkan, menganalisis, menilai, dan mencipta. Pada aktualisasi nanti kita sudah mencipta. Ya, sehingga ciptaan-ciptaan atau apa yang dilakukan oleh generasi milenial harus lebih baik dari yang kolonial. Oke, sekarang kita mau lihat pelayanan publik. Nah, ada beberapa materi pokok yang ingin dihasilkan atau tujuan pembelajarannya. Peserta diharapkan tahu dan memahami tentang pelayanan publik, mampu menerapkan etiket dalam pelaksanaan pelayanan publik, mampu menganalisis pelayanan publik, mampu mengevaluasi pelayanan publik pada instansinya, memiliki gagasan untuk perbaikan pelayanan publik. Gagasan-gagasan kreatif itulah yang akan ya dicapai untuk bagaimana Bapak Ibu memiliki gagasan untuk perbaikan pelayanan publik. Oke, nah sekarang Ibu ingin perlihatkan ini gambar ya, pelayanan publik. Kalau bahasa Indonesia U-nya terdengar ya, U-nya terdengar, publik ya, pelayanan publik. Kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris itu menyebutnya public ya, public service ya, public service. Kalau bahasa Indonesia pelayanan publik, jangan tak balik-balik ya. Jadi jangan bilang pelayanan publik. Nah, jadi Indonesia setengah, Inggris setengah. Ya, jadi kita harus ya cocok ya supaya kita sepakat. Oke, di dalam pelayanan publik kan fungsi kita pelaksana kebijakan publik,
pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, masyarakat yang kita layani itu, lihat dia bawa ini ya, kami mau pelayanan murah. Wah, kami mau pelayanan bermutu. Sudah murah, mau bermutu. Ya, biasanya kan kalau murah itu kurang bagus ya. Biasanya ini kalau yang kita beli ya, kalau yang kita beli di pasar, kalau harganya murah, wah, tidak 2 kali dipakai robek dia. Ya, misalnya baju ya kalau murah, misalnya daster murah, ya 25.000 satu, ya baru 3 kali dicuci sudah robek dia. Istilahnya, tapi ini mereka masyarakat mau pelayanan murah, tapi dia bermutu. Mau lagi kami mau manajemen pelayanan yang transparan. Wah, jadi kami mau manajemen pelayanan yang transparan, luar biasa. Ya, tapi itulah kita punya fungsi, ya, menjadi pelayan publik. Oke, sebelum Ibu ingin tanya, apakah ada di antara 10 teman-teman baru Ibu ini yang menjadi CPNS karena dipaksa oleh mama, papa, kakek, nenek, om, tante, atau saudara lainnya? Silakan. Adakah yang dipaksa? Ada? Saya ini maunya ini jadi pengusaha. Tidak ada, Bu. Saya ini Tidak ada, Bu. saya tidak ada. Saya ini Bu. Tidak, Ibu. Kemauan Oke, sendiri. saya ini maunya jadi pegawai bank. Sudah 7 tahun saya di pegawai bank ini. Tapi saya dipaksa mama ikut tes karena saya punya ijazah ini perawat. Nah, misalnya ya, ada yang demikian. Jadi tidak apa-apa. Ya, kalau ada yang begitu tidak apa-apa. Ibu hanya ingin meluruskan. Menjadi pegawai negeri sipil itu adalah pilihan hidup. Ya, pilihan hidup. Sekarang kalian sudah memilih menjadi pelayan publik. Nah, janganlah harap jadi bos lagi. Ya. Pelayan publik. Ya. Ini yang harus kita sepakati bersama. Kita sudah memilih jalan hidup karena hidup ini adalah pilihan, ya. Hidup ini adalah pilihan. Jadi, kalau itu memang sudah pilihan kita, harus kita syukuri ternyata kita bisa lulus. Ya. Kita lulus menyaingi berapa orang saingannya? Berapa yang ikut tes di Morowali? 2.000 lebih kayaknya. 2.000 lebih. 400. Yang lulus berapa? 110, Bu. 108. Yang lulus berapa? 108. Ya, tidak sampai 10% yang lulus, sekitar 5% saja. Ya, 5% lebih, luar biasa. Artinya apa? Siang ini Ibu berhadapan dengan ya CPNS yang ya kalau tidak berkualitas ya belum tentu lulus. Tidak ada peluang kemungkinan itu sampai begitu besar sampai lulus. Ya. Jadi artinya cerdas-cerdas itu satu paling tidak ya. Sehingga kami yang memfasilitasi ini merasakan ada perbedaan. Kalau K1 lain rasanya. Ya, kalau K1 itu ada yang susah membaca. Suruh baca modul, kebetulan mati lampu. Ya, waktu itu Ibu ya, kebetulan mati lampu. Ibu minta mereka membaca satu-satu bagian, satu orang baca. Karena modul ini Ibu jelaskan, kenapa dia sorong sama temannya? Ibu kaget, kenapa Ibu? Dia bilang, aduh, saya punya mata tidak bagus melihat. Dia bilang Ibu pakai kacamata dan? Saya bilang, Ibu pakai kacamata dan? Dia bilang, iya. Saya tidak terlalu tahu itu huruf. Dia bilang, mengaku dengan jujur ya. Jadi memang dia dalam diangkat SD. Ya mungkin ijazah persamaan SD karena dia memang adalah cleaning service. Ya, yang diangkat cleaning service. Yang dibutuhkan tenaganya. Nah, tenaganya sebagai cleaning service, ya. Oke, tapi karena dia punya kewajiban harus ikut prajabatan ya harus ikut. Oke. Nah, tetapi kalau K2 masih belum.
Tapi kalau yang lulus CAT, keren. Ya, tidak terlalu kesulitan kami memfasilitasi karena mudah ditangkap, mudah dicerna, mudah dianalisis, ya. Akhirnya menjadi lancar pembicaraan. Oke, itu informasi yang Ibu ingin. Baik, kita sudah melihat ini ya. Ini keinginan publik yang kita layani. Sekarang coba komentari dulu. Sudah jam 10 masih tutup puskesmas. Untung sini tidak ada orang puskesmas ini ya. Ada, Bu. Oh ada. Mudah-mudahan di tempatmu tidak demikian ya. Kenapa dia begini? Coba dulu komentar ini orang puskesmas. Siapa yang salah kalau begini? Mungkin ini waktu masih zaman kolonial, Bu. Bukan yang Oh milenial. begitu. Iya, Bu. Dulu-dulunya memang iya, terkenal begini, maksudnya lambat buka, loket cepat tutup. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak, Bu. Oke, Ya. mudah-mudahan Ibu cuma memperlihatkan. Kalau kejadian begini siapa yang salah? Tugasnya, Bu. Petugasnya Ya. PNS atau ASN bukan? Iya, petugasnya, Bu. Ya, PNS. petugasnya. Ya. PNS dia, paling tidak ASN atau dia kepala puskesmas yang bertanggung jawab, ya. Dia yang harus bertanggung jawab. Oke, ya. Sekarang Ibu ingin Bapak Ibu adik-adik sekalian masing-masing menyampaikan ya contoh pelayanan publik yang dirasakan, pernah dilihat, pernah dirasakan atau pernah dilakukan. Contohnya apa? Pelayanan yang bagaimana? Silakan mulai satu-satu. Membuat KTP, Bu. Ya, pelayanan pembuatan KTP. Siapa tadi yang bicara itu tadi? Bu. Siapa yang bilang? Ya? Fikram. Oh, Fikram. Oke, lanjut Willy. Pelayanan apa, Willy? Pelayanan di kantor kepolisian, Ibu, pembuatan SIM. Oke, pelayanan pembuatan SIM. Oke, lanjut. Oh ya, pelayanan apa? Izin, Bu, pelayanan pemeriksaan pasien. Oke, oh ya, lantas Devi, pelayanan apa? Pembuatan kartu keluarga, Bu. Oke. Pomo, pelayanan apa? Semua ya, siap-siap. Halo Bu. Ya. Iya, silakan menyampaikan contoh pelayanan. Silakan Pomo, pelayanan apa? Pelayanan apa ya? Pokoknya yang Jangan yang sudah ada. Oh, sudah ada. Jangan yang sudah ada. Jadi jangan yang sudah ada. Yang lainnya yang pernah dialami, dilihat, atau dilakukan, silakan. Ini kita melihat ya, karena kita sudah pada pelayanan pembuatan SKCK, Bu. SKCK. Ini. Oke. Mita, pelayanan apa? Pelayanan pembayaran pajak, Ibu. Oke, Ana, pelayanan apa? Pelayanan kesehatan, Bu. Ya, pelayanan kesehatan apa? Maksudnya Poli, Bu. ya? Puskesmas. Puskesmas. Oke. Fitri, pelayanan apa? Pelayanan pembuatan SKBS, Bu. Surat keterangan berbadan sehat. Kalau oke ya, SKCK di anu ya, di kepolisian ya. Kepolisian, ya. Oke, silahkan Ima, pelayanan apa?
Pelayanan dalam BPJS, Bu. Apa dia? Badan Ya, Jamin. oke. Jaminan Kesehatan. Ita, pelayanan apa? Pelayanan BLT, Bu. Pelayanan Bantuan BLT. langsung Di di desa. mana? Di desa. Desa. Oke, kita sudah lihat ada 10 contoh ya. 10 contoh kita sudah mampu melihat, oh ini pelayanan publik karena dia berkaitan langsung, ada yang melayani dan ada yang dilayani. Berapa hari Berkait- mau turut-turut jorok terus. Ya, oke. Back sound-nya siapa itu? Oke ya, baik. Sekarang kita lihat apa masalah utama dalam pelayanan publik. Ya, boleh isu yang akan diambil, akan dibuat dalam rancangan, dan apa yang menjadi penyebab. Apa yang menjadi penyebab dari, Ibu lihat ya siapa yang back sound-nya, siapa yang kedengaran tadi? Pak Kalbi, Bu. Oh, Pak Kalbi. Oh, Pak Kalbi. Mute dulu suaramu sayang. Malam Pak Kalbi. Oke, thank you. Ya, makasih. Makasih Pak, supaya tidak ini kadang keluar suaramu di sini. Ya, makasih. Sekarang kita lihat masalah utama. Boleh yang direncanakan untuk rancangan dan apa penyebab? Coba tes. Siapa? Dari Ita dulu. Ya, Ita silakan Ita sebutkan apa yang masalah utama dalam pelayanan publik dan apa yang menyebabkan masalah tersebut. Ya. Jadi kita lihat ini akibat, ya. Masalah ini akibat. Apa contohnya? Masing-masing ya, Ibu ingin tanya, apa masalah atau isu, ya? Isu itu adalah yang ramai dibicarakan orang, ya. Dan dia menjadi masalah yang harus diatasi. Dia paling tidak ada data atau fakta, ya. Ada data atau fakta yang melatar belakangi isu tersebut. Silakan. Atau siapa yang mau duluan? Saya Bu, Fikram. Oke, silakan. Fikram. Ya, apa Oh ya, masalah? kalau untuk yang saya mau angkat itu belum adanya portal satu data untuk Kabupaten Morowali. Belum adanya Portal satu data Kabupaten Morowali. satu data Kabupaten Morowali. Nah, belum adanya portal satu data Kabupaten Morowali. Penyebabnya apa? Kalau ini masalah. Penyebabnya itu, maksud saya ini portalnya ini dalam bentuk datanya belum disebarluaskan, masih di antar OPD, belum bisa diakses masyarakat. Jadi apa? Jadi begini, jangan sampai ini penyebab, ya. Dari kalau misalnya oke, Ibu tanya, kalau ini menjadi penyebab, ya, contoh ya, kalau ini Ibu pindahkan ke sini, ya, Ibu pindahkan ke sini, penyebabnya itu, ya, penyebabnya ini Ibu pindah sini, ya. Belum adanya portal satu data Kabupaten Morowali. Apa akibat belum adanya portal satu data ini? Apa akibatnya? Termute suaramu. Apa akibatnya? Data-data sektoral atau halo? Iya, bicara. Data-data sektoral Kabupaten Morowali tidak dapat diakses masyarakat. Jadi itu masalahnya, ya. Jadi data, ya, apa sulitnya, ya. Sulitnya masyarakat mengakses, ya, sulitnya masyarakat mengakses data apa tadi?
sektoral, Bu. Data-data sektoral, ya. Jadi Kabupaten Morowali. Nah, gitu ya. Baik. Jadi kita harus melihat masalah. Coba kita jadikan, kalau ini yang kita anggap masalah, kita jadikan penyebab. Jadi sulitnya masyarakat mengakses data-data sektoral Kabupaten Morowali. Artinya ini menjadi pembicaraan. Susah sekali saya mau akses data ini. Istilahnya ini masyarakat. Ya. Nah, bukan mereka katakan, tidak ada ini, belum adanya portal. Nah, itu penyebab. Nah, paham ya? Jadi masalahnya ini sulitnya masyarakat mengakses. Itu masalah. Ya. Faktanya, fakta yang kita tahu bahwa memang ya data masih ada pada masing-masing OPD, ya. Data masih tidak terkumpul, tersebar luas. Itu faktanya. Ya, faktanya. Nah, penyebabnya itu yang kalau kita kumpul ya dari fakta-fakta itu belum adanya portal satu data Kabupaten Morowali. Ini salah satu penyebabnya. Ya. Penyebab yang lain juga misalnya ego sektoral masih kencang. Masing-masing mau kumpul saja datanya, tidak mau bagi-bagi. Ya, atau belum ada biaya yang pemerintah untuk membuat portal ini. Ya. Atau masih kurangnya atau masih terbatasnya jaringan. Sehingga belum bisa bikin portal misalnya. Oke. Sekarang silakan yang lainnya menyampaikan masalah. Ya, silakan Pomo. Ya. Apa masalah? Masalahnya itu terjadi keterlambatan dalam pembuatan SKCK. Terjadi keterlambatan Jadi terjadi keterlambatan dalam pembuatan SKCK. Iya. Ya, atau lambatnya. Iya, atau lambatnya. Lambatnya pembuatan SKCK. Iya, lambatnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kurangnya staf dalam pelayanannya itu. Pelayanan SKCK. Kurangnya staf SDM. Ya, SDM dalam pelayanan SKCK, pelayanan pembuatan SKCK. Jadi kurang orang, ya. Yeah. Tetapi sebenarnya bukan persoalan kurang orang, ya. Kalau dia menggunakan teknologi, ya, dengan teknologi kan bisa lebih cepat, ya. Dengan teknologi dia bisa lebih cepat. Oke, tapi tidak apa, ya. Anggap ini, lambat sekali itu bikin SKCK. Itu menjadi pembicaraan, ya. Jadi keterlambatan dalam pembuatan SKCK. Silakan, ada yang ingin menyampaikan lagi masalah utama? Izin Bu, Oya. Ya, ya, silakan Oya. Masih tingginya angka kematian yang disebabkan oleh PTM atau penyakit tidak menular. Jadi tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, Bu. Sebabkan penyakit tidak menular. Nah, ini harus ada data atau fakta, ya. Kenapa ini bisa menjadi penyebab atau isu atau bisa menjadi masalah, ya? Misalnya, ya, kematian akibat penyakit tidak menular di desa ini dalam kurun waktu, misalnya 1 bulan, berapa? Ya? Ya, Bu. Oke, apa penyebabnya? Penyebabnya kurang sosialisasi antara petugas ke masyarakat mengenai preventif atau pencegahan terhadap penyakit tidak menular, Bu.
Kurangnya. Sosialisasi. Jadi dia pemahaman ya, kurangnya Ya, pemahaman pemahaman. masyarakat. Ya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang atau untuk preventif ya. Ya, Bu. Untuk pencegahan dini ya, mesti untuk begitu dia. Iya, Bu. Untuk preventif PTM atau penyakit tidak menular. Nah, ini penyebab bisa banyak. Ini cuma salah satu ya. Penyebabnya kurang pemahaman, kurang sosialisasi ya. Itu penyebab. Ini cuma salah satu yang kita angkat ya. Iya, Bu. Atau misalnya kurang media-media ini ya, itu banyak ya. Oke. Silakan siapa lagi yang ingin? Willy, Ibu tidak Willy, Bu. usah. Oke, Willy. Ibu tidak usah ini ya, langsung. Silakan Baik, Bu. Willy. Minat belajar siswa yang kurang, Ibu. Minat Belajar siswa kurang, yang kurang. belajar siswa yang kurang. Yang kurang. Nah, coba kalau ini menjadi penyebab ya, contoh ya, contoh lagi ya, Ibu kasih ini karena ini dia bisa menjadi penyebab Ctrl C. Kalau dia penyebab, apa akibat dari kurang minat siswa belajar? Kurang minat belajar, kurang minat belajar siswa yang kurang ya. Kalau Ibu taruh di penyebab ya, apa akibat? Apa akibatnya? Akibatnya Coba. nilai KKM. Apa akibat dari minat belajar siswa yang kurang? Akibatnya, Ibu, nilai KKM tidak tercapai. Nilai KKM tidak tercapai. Nah, ini masalah ya. Itu penyebab. Jadi nilai KKM tidak tercapai. Pak guru itu kepala sekolah pokoknya sibuk kepala sekolah. Kenapa ini Bapak Ibu guru? Lihat ini, nilai KKM kita tidak tercapai. Nah, siswa kelas 5, kelas 4, kelas 3 atau kelas besar tidak tercapai nilai KKM-nya. Aduh. Jadi ada guru yang komentar, Pak, minat belajar siswa kurang. Apalagi penyebabnya? Ya, nanti orang tua ditanya lagi, kalau komite sekolah diundang, wah, kurang menarik guru mengajar sehingga minat siswa kurang. Ya, guru itu cuma ceramah terus, itu semua ya menjadi penyebab. Oke? Begitu caranya kita melihat masalah. Masalah ini ada data dan fakta. Kalau minat kalau di sekolah itu lebih cenderung ke data. Nilai KKM tidak mencapai, memang ada 50% tidak mencapai, tidak tercapai. Ya, ada datanya. Oke? Bisa ya? Dipahami ya bagaimana kita memilah antara masalah atau isu dan penyebab. Baik. Nah, siapa lagi? Silahkan. Izin saya. Siapa? Ima, Ibu. Ima. Oke, silahkan Ima. Meningkatkan nilai hasil belajar matematika pada siswa kelas 3. Bukan. Itu gagasan sudah itu. Gagasan. Meningkatkan nilai hasil Masalah belajar. Itu gagasan. Ibu yang Ibu tanya ini masalah. Kalau meningkatkan masalah itu, apa yang menjadi masalah dengan nilai belajar matematikamu? Rendahnya? Kurangnya kurangnya penggunaan media pembelajaran mungkin. Bukan itu masalah, rendahnya betul ya. Sudah itu rendahnya nilai matematika, rendahnya nilai matematika siswa kelas 5 misal, kelas 3 ya. Kelas 3 Ibu ya. Oke. Nah, jadi rendahnya nilai matematika siswa kelas 3. Jadi ya di sini jadi pembicaraan. Ya di rapat guru-guru dibahas. Nilai matematika kelas 3 itu rata-rata cuma 45. Nah, apa penyebabnya?
penyebabnya kurang inovatifnya guru dalam mengajar, Nah, kurangnya penggunaan media pembelajaran, mungkin kurangnya inovasi-inovasi guru, kurangnya media media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran. Kurangnya media dalam Jadi pembelajaran. kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran. Iya, Ibu. Ingat ya, jadi cara melihat masalah dan penyebab. Ya, oke? Iya, Ibu. Ya, bisa ya? Bisa, Oke, Ibu. kita 5 dulu ya. Kita 5 dulu. Oke, paling tidak begini. Kita sudah sama-sama memahami bagaimana cara melihat masalah dalam pelayanan publik. Ya. Kita melihat masalahnya, baru kita melihat apa yang menjadi penyebabnya. Ya. Apa yang menjadi penyebabnya. Ya. Oke, belum sampai di gagasan kreatif, Ibu ya. Ibu Ima ya. Oke. Terima kasih. Baik. Ibu, terima kasih ya. Sudah 5 yang memberikan pendapat. Ibu perlihatkan dulu. Ya, tugas. Foto dulu tugas. Nah, foto dulu tugas. Tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok. Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Ibu bagi kelompok. Ya, Ibu bagi kelompok. Ada, Bu. Jadi, ya. Sudah ada memang kelompok, Bu. Kelompok apa? Kelompok 2 dan kelompok 1. Sudah ada siapa semua di kelompok 1? Jadi kita ini 10 orang terbagi 2 nih, Bu. Kelompoknya lagi, kelompok kecil namanya. Iya, siapa-siapa itu? Yang kelompok 2 raise hand. Oh, oke, kalau begitu sulit ya. Tidak usah begitu. Ibu saja kasih bahagi karena tidak bisa Ibu buka di kolab jar, harusnya Ibu masukkan di kolab jar, ya. Oke, Ibu baca saja ya. Susah Ibu tidak bisa melihat. Iya, siap, Ibu. Tidak bisa melihat. Ya, Ibu tidak bisa melihat kalian yang mana raise hand. Jadi kelompok 1 ya, itu terdiri dari Fikran, Willy, Oya, Devi, dan Pomo. Itu kelompok 1. Ya, Bu. Ibu ulang ya. Kelompok 1, Fikran, Willy, Oya, Devi, dan Pomo. Kelompok 2, Mita, Ana, Fitri, Ima, dan Ita. Itu kelompok 2. Oke, tinggal pilih ya siapa yang menjadi ketua. Itu kesepakatan saja. Ibu tidak bisa lagi klik di itu ya kolab jar. Mudah-mudahan tapi dia tetap dibuat ya supaya kalau kolab jar sudah bagus kalian upload dia di kolab jar tugasnya Ibu bisa kasih nilai ya. Karena kalian harus memperoleh nilai. Kalaupun tidak waktu presentasi nanti Ibu nilai ya. Waktu presentasi Ibu nilai. Baik, Bu. Oke. Tugas individu ya, tugas individu ini yang kedua. Tugas individu yang kedua. Kalau sudah bisa sampai bisa melihat keterkaitan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip mata pelatihan pelayanan publik boleh ya. Di sini prinsip saja ya. Coba jangan dulu di prinsip oke ya. Ya itu ya. Sudah individu sudah? Oke, kita lanjut. Udah ya, kita lanjut karena waktu kita lihat di sini bahwa prinsip pelayanan publik ya itu ada kesederhanaan. Ini menurut
keputusan Menteri PAN ya, Menteri PAN. Pemberdayaan aparatur negara. Jadi kesederhanaan. Di sini dimaksudkan bahwa prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit. Tadi itu prinsipnya boleh juga mengacu kepada prinsip pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima. Terserah mana yang mau diambil ya. Ada ini, kalau ini yang menurut Menpan hanya ada 5. Kalau ini untuk pelayanan prima itu ada 9. Ya, mari kita lihat satu-satu. Kesederhanaan. Ya, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Jadi Ibu pernah ke Dukcapil di Kota Palu, ya. Jadi prosedur pelayanannya tidak berbelit-belit di Dukcapil Palu, karena Ibu sampai masuk, ya, memberi salam, ya, bilang selamat pagi, dia membalasnya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Bu? Nanti di pertemuan ketiga kita akan praktek ya, bagaimana menerima tamu, menghadapi keluhan, ya. Nah, langsung petugas front office menyampaikan ke Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu bilang Ibu mau legalisir ini, ya, akte nikah. Langsung dia tunjuk, Ibu ke meja 29, ada 29 meja. Ibu ke meja 29, Ibu langsung ke situ, yang di meja 29 tidak lagi bertanya ada yang bisa saya bantu, dia bilang Ibu mana berkasnya, nah, langsung Ibu kasih. Dia silakan duduk Bu, ya, Ibu duduk dan dia langsung masuk, dia cap bunyi. Setelah itu dia ke dalam dan tidak sampai berapa menit dia sudah balik. Ibu lihat tidak 10 menit, ya, tidak 10 menit urusannya Ibu selesai. Hanya dicela ya, kelas yang satu dengan kelas yang satu Ibu ada istirahat sedikit ya, istirahat 1 jam Ibu urus itu selesai 10 menit. Ya, tidak berbelit-belit. Sederhana sekali. Ya, masuk langsung ditanya, ada yang bisa saya bantu? Nah, di sini bagaimana kita melakukan itu? Yang kedua, kejelasan. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik itu jelas. Nah, tadi ya, di kesederhanaan itu tidak seperti di pengurusan surat keterangan itu CK ya, yang tidak ada orang melayaninya. Nah, di sini ada 29, di tiap meja ada orangnya. SKCK yang tidak ada orang, yang kurang orang, sehingga terjadi penumpukan. Nah, kejelasan. Misalnya kalau di Balikpapan, ya, bisa dengar suara Ibu? Iya, Ibu. Bisa Bu, jelas. Bisa. Iya, terima kasih. Soalnya lagi hujan deras di Palu, ya. Hujan Di sini deras panas, Ibu. sehingga Panas terik. oh, luar biasa. Di sini hujan keras. Di tempat Ibu ini lagi hujan keras. Kejelasan. Di sini persyaratan teknis dan administrasi harus jelas. Contoh, di dalam pembuatan KTP, kalau di Balikpapan 1 jam selesai. Ya. 1 jam, pergi di kelurahan, pergi di kecamatan, pergi di Dukcapil, 1 jam selesai. Tapi syarat-syaratnya dia sudah sampaikan. Di pasar dia tempel, di gereja dia kasih tahu, dia tempel, di masjid dia tempel, di tempat-tempat umum. Ya, persyaratan dan administrasi yang dibutuhkan untuk pelayanan KTP jelas. Bahwa ini begitu, KTP gratis. Nah, pejabat juga yang berwenang atau bertanggung jawab itu jelas. Siapa yang bertanggung jawab. Rincian biaya, kalau itu ada biaya. Ya, harus jelas. Contohnya misalnya di puskesmas. Untuk yang umum yang tidak ada BPJS-nya, tidak ada kartu miskinnya, ya, itu jelas kalau umum berapa bayarnya. Harus tercantum dengan baik. Ya. Kepastian waktu. Itu yang Ibu katakan. Kalau di Balikpapan 1 jam selesai.
Ada juga SOS, ya. Kami pergi benchmarking di Balikpapan, di pengurusan perizinan itu SOS, solusi orang sibuk. Nah, boleh Bapak Ibu, adik-adik bikin aktualisasi dengan singkatan. Ya, misalnya SOS untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan dengan solusi orang sibuk. Ya, di dinas perizinan dia pakai sistem SOS, solusi orang sibuk. Dia bikinnya bagaimana? Jam 7 malam buka loket SOS, 1 jam juga selesai. Yang penting yang datang adalah pemilik perusahaan. Biasanya kan pemilik perusahaan ini sibuk. Kalau pagi sampai sore dia masih berurusan segala macam. Tapi kalau malam dia sudah tidak sibuk kan. Jadi solusi orang sibuk diambilnya jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nah, 1 jam juga selesai. Yang penting syarat-syaratnya ada. Semua syarat perizinannya terpampang di muka kantornya. Di dinding kantor itu bukan polos. Jadi syarat-syarat dia tempel semua di situ. Ya. Sehingga kalau yang punya perusahaan sibuk, dia minta saja anggotanya pikir foto dulu kemarin itu syarat-syarat. Ya, foto kan saya dulu itu syarat-syarat di sana. Pulang di rumah dikasih atau dikirim fotonya ke yang punya perusahaan. Oh ini sudah. Ya, kan tidak susah. 1 jam selesai. Jadi akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Ya, benar, tepat, dan sah. Misalnya, ada pelayanan yang di Bandung dilakukan. Itu perpanjangan STNK dan surat-surat kendaraan itu melalui gendongan. Jadi digendong dia, pakai motor, digendong di ransel, petugasnya pergi dengan 2 orang yang bertugas untuk mengurus hal tersebut. Di desa-desa dibikin jadwal, ya, dibikin jadwal. Jadi kepastian waktunya di sini ada jadwal-jadwal, misalnya kunjungan ke desa mana, tanggal berapa, ya. Nah, di situ bahwa walaupun dia yang ke desa, petugas yang ke desa, tetapi sahnya, ya, benar. Itu ada printer dia bawa, ada laptop, ada cap, ada sah, ya, sah. Dan bisa langsung terkonek, ya, karena dia menggunakan internet. Langsung pembayarannya masuk dalam kas daerah. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Oh, apa yang mereka rasakan, kan publik yang merasakan. Itu memang memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Oke, ya. Sekarang Ibu ingin komentar dulu. Ibu ingin komentar dari Bapak Ibu, ya. Ini ada 9. Coba berkomentar. Untuk kita kan sebagai pelayan publik, ya. Pelayan publik. Prinsip pelayanan publik mewujudkan pelayanan prima. Kalau 9 ini sudah dilaksanakan, berarti kita sudah bisa mewujudkan pelayanan prima. Nah, yang bagaimana? Ya, prinsip yang dimaksud. Silakan. Ada yang present, silakan. Kalau saya mengatakan responsif, yang bagaimana itu prinsip pelayanan publik yang responsif? Oke, silakan Jane, present. Ya, terima kasih. Ambil yang mana? Ambil yang mana? Transparan, Ibu. Oke, transparan. Ya, berkaitan tadi yang masalah BLT itu, kalau misalnya kan biasanya dari masyarakat itu tidak tahu siapa saja yang menerima. Jadi kalau untuk ketransparannya dari pihak pemerintah desa memberikan pengumuman yang jelas yang dapat dilihat oleh semua orang. Jadi mereka bisa melihat siapa-siapa saja yang menerima bantuan itu, apakah sesuai dengan persyaratannya atau tidak, seperti itu. Oke, transparan. Ya,
mudah diketahui, ya, mudah diketahui oleh yang lain, ya. Jadi transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Oh, karena ini saudaranya kepala desa, dia tidak kasih lihat ini, ya. Padahal terima BLT juga, ya. Tidak ada yang disembunyi, transparan, semua bisa melihat bahwa 50 orang yang menerima BLT ini semua orangnya, ya. Semua masyarakat di desa itu bisa melihat, ya, bisa melihat. Oh ini, oke, silakan. Maaf ya, ada gempa, sabar. Aduh. Keluar Sorry. aja dulu, Bu. Keluar aja, Bu. Keluar aja dulu, Bu, dari Iya, ruangan. Ibu. Tidak. Sudah cuma sejenak bikin kaget. Maaf ya. Ibu sempat kaget karena agak bergetar. Alumni 28 September. Oh, Harus. Bu minum air dulu ya. Iya, silakan, Bu, silakan. Dia sempat bergetar. Oke. Silakan, siapa lagi yang resen setelah Jane? Saya, Bu. Devi. Siapa? Oke, Devi, silakan Devi. Kalau prinsip pelayanan publik yang saya pilih yaitu tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan antara yang ini saya tidak mendahulukan orang penting daripada orang yang sudah antri terlebih dahulu, seperti itu, Ibu. Oke. Baik, lanjut, siapa lagi? Ibu tidak bisa melihat ya yang resen, sebut saja namamu karena Ibu masih memakan. Atau Ibu tutup ini ya, sudah bisa memilihnya. Silakan, siapa yang berikut? Ibu Dian. Oya. Silakan Oya. Ya, Bu, efektif dan efisien, Bu. Ya, bagaimana dia itu kalau kita efektif? Tidak berbelit-belit, Bu. Seperti yang Lalu? tadi Ibu ceritakan waktu pelayanan publik di legalisir itu tidak memakan banyak waktu dan tepat sasaran, Bu. Oke, mencapai tujuan ya. Efektif itu memang Ibu punya tujuan mau legalisir. Oke, halo. Jadi dia oke. Terima kasih ya. Oh ya, efektif dan efisien. Bagaimana dia tidak makan waktu, dia bisa tercapai tujuan ya, efektif dan efisien. Ya, silakan Ibu Dian. Partisipatif, Ibu. Partisipatif. Iya, jadi kita meminta masyarakat atau publik untuk berpartisipasi mewujudkan pelayanan prima, misalnya menyimpan di tempat-tempat pelayanan publik itu ada di tempat pelayanan publik ada kotak saran. Oke, kita meminta partisipasi masyarakat untuk memberikan saran masukan. Ya, bisa juga kita berpartisipasi langsung. Kita yang berpartisipasi langsung, ya, melakukan aktivitas pelayanan. Oke, terima kasih. Lanjut, siapa? Willy, Bu. Izin, Bu. Ya, Willy, silakan Willy. Willy yang mana, Willy? Yang responsif, Ibu. Oke, bagaimana responsif di sini? Di sini, Bu, seperti pengalaman saya ketika mengurus surat pindah dari Kabupaten Poso ke Kabupaten Morowali. Di situ sudah dicantumkan di Dukcapil Poso, dia ada nomor WA yang kita hubungi karena masa pandemi lalu. Jadi kita menghubungi nomor WA. Tetapi ketika saya menghubungi nomor WA tersebut, itu dibalasnya 2 hari, Bu, baru bisa dibalas. Dibalas dari pemilik nomor WA tersebut yang dari Dinas Dukcapil itu, Bu. Jadi maksud saya ambil responsif ini agar jika ketika ada WA masuk langsung balas. Bu, ketika ada orang yang ingin mengurus sesuatu di dinasnya kita bisa langsung responsif Ibu kepada yang mengurus sesuatu tersebut. Ya, kita merespon cepat ya. Responsif itu kita merespon cepat. Oke. Silakan yang lainnya. Lanjut. Saya Ima, ya, silakan Ima. Pilih yang mana? Berkeadilan, Ibu. Ya, berkeadilan. Misalnya dalam pelayanan itu kita harus adil, memberikan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang sesuai dengan haknya, Ibu. Begitu. Oke, jadi kita memberikan pelayanan sesuai dengan haknya. Iya, sesuai jadi di dengan sini haknya. juga ya,
berkeadilan di sini contohnya ya, misalnya tempat pelayanan kita itu berkeadilan atau juga bisa dijangkau oleh yang memiliki kekurangan, misalnya disabel ya. Ada tempat naik kursi roda ya. Jadi dia bisa ya, misalnya berkeadilan untuk yang disabel, untuk yang ini ya. Jadi itu mirip ke tidak diskriminatif ya, tidak pilih-pilih kasih tidak pilih kasih dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan. Jadi tapi kalau yang berkeadilan, kita adil juga untuk yang punya kelemahan tubuh, misalnya yang cacat, disabel ya, yang buta ada pegangan ya, ada pegangan di ini yang bisa dia pandu ya. Jadi berkeadilan. Atau misalnya kalau di trotoar kan sekarang ini trotoar itu ada yang kuning-kuning, ada jalur-jalur itu kan, kalau di Palu ada ya. Trotoar yang ada jalur-jalur kuning itu untuk orang yang buta. Supaya orang buta pun bisa jalan di trotoar, dia pakai tongkatnya, dia bisa ikut itu ya. Artinya dia berkeadilan. Pertama ibu bingung-bingung, ini untuk apa ini ya? Nah, ibu tanya sama yang bikin itu. Untuk apa ini kau anunya lain ya, kuning sendiri. Baru ada alur-alurnya. Dia bilang, oh itu Bu, supaya kalau orang buta pakai tongkat, dia bisa jalan juga di trotoar. Oh, itu namanya berkeadilan. Maksudnya dia bisa menggunakan fasilitas yang kita buat itu untuk pelayanan publik, ya kan, trotoar itu untuk pejalan kaki. Jadi kita juga berpihak kepada orang buta, ya, membuat itu. Orang buta juga bisa jalan, orang yang pakai tongkat juga dia bisa lurus juga ininya, bahwa dari alur-alur yang dia taruh di tongkatnya dia bisa jalan. Oke, silakan yang lainnya. Pilih yang mana? Ya. Siapa? Aksabel, Bu. Aksesibel. Aksesibel. Siapa yang pilih? Siapa ini namanya? Supomo, siapa? Bu. Oh, Pomo, iya. Aksesibel. Ya, apa anunya? Aksesibel. Dalam artian begini. Kita memudahkan suatu pengurusan, tidak menyusahkan, contoh tidak membeda-bedakan begitu. Jadi hal-hal yang sifatnya rumit kita memudahkan untuk ada penyetaraan, tidak membeda-bedakan antara kaum difabel dan orang yang normal gitu, supaya dalam kehidupannya itu ada aspek hari kehidupan dalam situ dan penghidupannya. Begitu saya, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Aksesibel, ya. Aksesibel ini yang lebih ininya ya, bahwa masyarakat yang kita layani itu bisa mengakses kita, ya. Misalnya kan bisa menjumpai kita, ya. Artinya kita yang datang ke mereka. Nah, artinya kita yang datang, contohnya ya, misalnya pelayanan di Morowali kan ada yang di pulau-pulau. Nah, kalau kita sebagai petugas kesehatan, kita yang ke sana sudah bikin jadwal, ya, kita bikin jadwal, baru kita tentukan hari Senin saya ada di pulau mana, hari Selasa saya ada di tempat mana. Jadi masyarakat yang ada di desa di pulau itu bisa datang pada hari Senin untuk berobat. Artinya dia bisa mendapat pelayanan kesehatan untuk masalah kesehatan yang dihadapinya, karena petugas kesehatan, dokter dan lain sebagainya datang di situ. Jadi dia aksesibel, mudah didapat, ya, mudah dijangkau, ya, mudah diperoleh pelayanan itu, ya. Pelayanan itu mudah diperoleh. Contohnya juga tadi yang Ibu sudah kasih contoh di Bandung, dia untuk pelayanan perpanjangan surat-surat motor, surat-surat kendaraan, ya, STNK dan lain sebagainya, dia yang mengunjungi, ya. Atau misalnya ada SIM keliling, ya, ada pembuatan SIM keliling, itu dia aksesibel artinya, ya. Misalnya kita tidak perlu lagi pergi Polres jauh-jauh kalau cuma perpanjangan SIM. Kita sudah tahu, oh karena saya tinggal di Jalan Kartini, ada di Jalan Kartini ininya, dekat Pertamina dia biasanya, ya. Ya, jadi mudah didapatkan masyarakat mudah mendapatkan pelayanan karena dia mendekat, ya, mudah dijangkau, mudah didapatkan, mudah ditemui, ya. Oke.
Silakan yang lainnya. Ada yang ingin lagi? Masih ada yang belum? Ini akuntabel. Izin Bu, yang akuntabel. Ya, silakan. Siapa? Pikirannya. Itu maksudnya bertanggung jawab atas yang dia kerjakan. Seperti contohnya yang di bagian keuangan, dia menyajikan informasi itu secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, dan ekonomis, serta transparan, seperti itu, Bu. Oke, ya akuntabel. Ya, akuntabel memang itu intinya dia dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia bikin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, dia dapat dipercaya karena dia memiliki tanggung jawab di situ. Ya, jadi dia akuntabel. Ya, dia akuntabel. Oke, benar. Ya, jadi di sini sudah semuanya. Memang ada Ana lagi belum berkomentar. Ana ingin berkomentar atau nanti Ana di Izin, Bu. komentar yang lain ya. Oke, Izin, mari Bu. kita lihat dulu ya. Oh, iya. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Tadi kan Bu sudah semua Apa yang teman-teman ingin dikomentar? saya. Ya. Saya mungkin lebih respon. Ibu ingin. Oh iya. Ya, Bu. Ibu ingin tanya di sini ke anak. Ibu ingin tanya etiket pelayanan yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Ana, mana kau Ya, Bu. pilih? Mana yang paling susah dilakukan? Ya, mana yang paling susah dilakukan etiket? Ini kan semua etiket ini. Etiket pelayanan yang harus diperhatikan dari sikap perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, cara bertanya. Itu mana yang paling susah dilakukan? Saya mungkin Bu, kalau dari pengalaman saya itu cara berbicara nomor 5, sikap ekspresi wajah juga Bu, dan sikap perilaku. Mungkin itu bisa saling Kenapa? Ya, Kenapa dia karena susah? kemarin Kenapa Bu, susah? seperti pengalaman saya Bu, saya menerima pelayanan kesehatan di puskesmas. Itu di loketnya Bu, mereka pada saat memberi pelayanan itu tanpa melihat wajah yang menerima pelayanan Bu. Dia menanyakan sambil melihat komputernya, tidak melakukan tidak melakukan etika publik Bu. Salah satunya ramah, yaitu senyum, sapa, dan lebih mengenali responsibility itu, lebih mengenali si penerima pelayanan publik Bu. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi ini etiket ya. Etiket ini ada orang lain, ada publik yang kita layani dan kita harus memperlihatkan sikap perilaku kita ya. Tadi contohnya ya Ana bilang dia datang ke puskesmas, pelayannya tidak lihat mukanya. Dia jadi masih bagus lihat komputer. Kalau masih cuma baca WA ya, sambil baca WA jadi ada yang bisa dibantu tapi tidak menatap. Padahal kita harus kontak mata dengan publik yang kita layani, dalam artian karena dengan mata dia akan bisa tahu apakah kita ini ya ramah atau tidak. Karena kalau sekarang pakai masker, dari mata saja kita bisa melihat dia tersenyum ya. Kalau bibirnya tidak bisa dilihat senyum ya, dari mata kita bisa melihat oh dia lagi tersenyum sama kita, itu ramah dia ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Kenapa harus kita perhatikan? Karena ini memang etiket pelayanan yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Bagaimana sikap perilaku kita, ya, bagaimana ekspresi wajah, bagaimana penampilan, cara berpakaian, ya, cara berbicara, cara mendengarkan. Misalnya, jangan kita bertanya, dia lagi menyampaikan pertanyaan, kita bawa balik badan sama dia, ya, cara mendengarkan. Kita menatap matanya, setelah itu kita memperhatikan apa yang dipertanyakan kepada kita, apa yang lagi dibicarakan, ya. Ini harus menjadi yang harus kita perhatikan. Sehingga nanti dalam pertemuan ketiga kita akan coba ya. Kita akan coba praktekkan ini. Oke. Sekarang kata kunci dalam pelayanan ada 6. Nah, mana yang paling susah dibuat? Mana yang paling susah dilakukan? Kata kunci. Halo, silakan.
Siapa ingin komentar Biasanya kenapa dia maaf. susah dilakukan? Ya, Mungkin kenapa atensi, maaf? Bu. Oke, kenapa maaf susah? Kadang orang Bu, terlalu gengsi, jadi susah meminta maaf walaupun itu dia tahu dirinya salah, Bu. Oke, Kadang-kadang atau begitu, Bu. iya, tadi atensi kenapa susah? Tadi siapa yang bilang atensi? Saya, Bu. Halo? Ya, kenapa dia susah? Mungkin kalau banyak orang gitu, terus dia tidak langsung ke loket, mungkin kita pikir dia bukan cari pelayan atau cari orang gitu, mungkin, Bu. Kejelasan dari pengunjungnya. Ya, jadi atensi. Nah, kita kan sudah tahu bahwa kalau dia datang duduk di ini, kita berarti dia ingin kita layani, ya. Maksudnya dia datang berobat, misalnya di puskesmas. Nah, memang atensi ini, itu yang Ibu katakan tadi, di Dukcapil ada petugas satu di depan. Dia meja pertama yang Ibu masuk, langsung dia ditemui. Ya, Ibu sengaja tidak memberi salam. Ya, Ibu sengaja tidak memberi salam. Ibu mau lihat kan, Ibu pikir Ibu mau uji nih. Mumpung lagi datang di pusat pelayanan di Kota Palu di Dukcapil. Ibu mau lihat ini. Dia menyapa Ibu tidak? Ya, jadi karena mungkin dia pikir Ibu tidak pakai jilbab kan. Jadi dia bilang, "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Dia menyapa Ibu duluan, ya. Dia memberi salam, "Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Wah, dalam hati Ibu ini mantap. Maksudnya ini atensinya, ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Nah, tidak gampang loh. Itu pertanyaan tadi, ya. Cara bertanya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Nah, itu perhatian, ya. Itu yang dikatakan tadi. Perhatian di sini atensi, ya. Kita harus menatap matanya. Dalam artian kita harus menatap mukanya paling tidak, ya. Kalau tidak mata ini, tapi kita melihat dia. Jangan sambil buka HP, ya, sambil pegang HP, sambil bertanya, ada yang bisa saya bantu? Tapi itu namanya atensinya kurang, ya. Ya. Sehingga kita harus perhatian, apalagi kalau yang ke puskesmas, ya. Pasti orang ke puskesmas itu ada masalah dengan kesehatan, ya. Pasti ada masalah dengan kesehatan. Atau misalnya ada orang tua murid yang datang ke sekolah, pasti ada urusannya dengan persoalan anaknya. Tidak mungkin dia cuma menjalan-jalan ke sekolah, ya. Pasti ada urusannya. Nah, ini bagaimana kita sebagai pelayan publik memiliki atensi untuk itu, ya. Nah, memang ini kata maaf, tolong, terima kasih. Ini kalau tidak menjadi habit, ya, tidak kita biasakan. Kita tidak biasakan dalam mengaktualisasikannya, ya. Ini kan dia susah kalau tidak menjadi kebiasaan kita. Kalau kita tidak biasakan, mungkin itu belum menjadi kebiasaan, tapi mari kita coba biasakan diri dengan kita mengulang-ulang, ya. Mengulang-ulang melakukannya. Ya. Apalagi kalau ada yang menyampaikan keluhan. Ya. Apalagi kalau ada yang menyampaikan keluhan. Kita harus menyampaikan maaf, ya, atau terima kasih, ya. Ibu sudah menyampaikan keluhan, artinya Ibu sudah memperbaiki hal-hal apa yang masih kurang dalam organisasi kami. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Ibu rasakan. Ya, biasanya kan orang mengeluh itu karena ada ketidaknyamanan yang terjadi, ya. Ada ketidaknyamanan yang terjadi sehingga dia datang mengeluh. Nah, jadi kita terima kasih dulu dia sudah datang menyampaikan, ya, bahwa ini keluhannya, terima kasih, sangat berarti untuk kami karena ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan kinerja kami. Terima kasih. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Ibu rasakan, ya. Oke, jadi tolong. Nah, kadang-kadang tolong ini gampang-gampang susah, ya. Gampang-gampang susah di ini, ya. Kita itu kalau kita tidak terbiasa. Pikir cuma anak murid juga ini yang saya mau suruh, ambil arang itu Ibu guru itu.
Jadi tidak ada kata, tolong nak ambilkan dulu kursi untuk ibu guru. Karena kita merasa bahwa ini kan anak murid kita. Ya, tolong dulu ambil, tidak ada kata tolong. Padahal kita, kalau kita menggunakan kata tolong, artinya kita mengajarkan kepada mereka juga bagaimana membiasakan penggunaan kata tersebut. Sehingga kalau itu menjadi kebiasaannya, sampai besar pun dalam memberikan pelayanan, kalau dia menjadi pelayan publik, dia sudah terbiasa. Ya, oke. Sekarang ada yang ingin tanya dulu persoalan ini? Etiket dengan kata kunci? Tidak ada ya? Ibu pikir ini hal yang biasa. Sekarang Ibu ingin bertanya. Dan silakan berkomentar apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Ya. Apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Ya. Silakan. Saya, Bu. Willy. Ya, silakan. Willy. Baik, Bu. Dulu baru Jane. Silakan Willy. Oh iya. Baik, Bu, mungkin kalau saya itu yang dapat mempengaruhi pelayanan publik seperti yang Bu bilang tadi, habit atau kebiasaan, Bu. Karena di kantor itu misalnya di pelayanan publik itu kita tidak membiasakan seperti tadi, minta tolong, terima kasih, maaf, itu dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kita. Penilaian dari masyarakat itu sangat berpengaruh bagi kualitas pelayanan kita di instansi kita, Bu. Seperti itu. Oke, ya. Baik. Jadi silakan Jane, apa yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Ya, terima kasih, Ibu. Selain yang kalau yang sudah disampaikan teman tidak usah diulang ya, supaya kita bisa lebih banyak cakrawala yang kita bisa lihat. Kalau menurut saya, Jane? Selain dari aspek sumber daya manusianya tadi yang dibilang Yosua, dari sarana dan prasarana juga yang tersedia, Ibu. Jadi dari aspek sarananya. Kenapa dia? Kayak misalnya kan kalau untuk kenapa dia berpengaruh dalam kualitas? Misalnya tadi contohnya untuk pelayanan SKCK atau yang untuk saat ini lebih banyak pelayanan yang ke IT untuk komputerisasi. Cuma akan terhambat jika khususnya di wilayah Morowali seperti ini yang jaringannya belum terlalu bagus. Sementara sistem pelayanan khususnya KTP atau surat yang sekarang ini sudah sistem online semuanya. Jadi kemungkinan itu akan mempengaruhi pelayanan. Kualitas. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jane. Oya, silakan Oya. Apa saja yang mempengaruhi kualitas? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Ya. Yang berpotensi mempengaruhi pelayanan publik adalah sistemnya, Bu. Sistem kualitas ya. Sistem. Ya, sistem. Sistem pelayanan publik, Bu, sistemnya. Jadi prosedurnya. Maksudnya bagaimana? Prosedurnya bagaimana, SOP-nya, kemudian batas waktunya. Misalnya kalau di puskesmas kan kami bikin batas waktu tunggu pasien 10 menit begitu. Sistemnya Bu, sistem yang ada di tempat pelayanan tersebut. Misalnya SOP, batas waktu, pelayanan jelas. Oke. Ya. Oke, ya, terima kasih. Silakan, siapa yang ingin berkomentar? Apa saja, silakan. Saya, Bu, Supomo, Bu. Ya, mana siapa? Supomo, Bu. Mana, Bu? Siapa yang saya? Oh iya, Pomo, silakan Pomo. Ya. Ya, kalau saya, kebanyakan teman tadi sudah menjelaskan tentang pelayanan publik. Kalau saya itu melihat kurangnya evaluasi terhadap pelayanan publiknya, Bu.
Itu. Jadi tidak ada aware dari pemimpin atau dari staf Iya. sendiri tentang pelayanan publik begitu. Oke, Sekian, tidak Bu. ada evaluasi mempengaruhi juga. Oke, terima kasih. Silakan Rukmana, Ana. Ya Bu, izin. Silakan Ana. Yang saya lihat Bu, untuk mempengaruhi kualitas pelayanan publik itu salah satunya kualitas SDM yang tidak menerapkan nilai-nilai etika publik Bu, seperti tidak jujur, terbuka, tulus, dan Ya, sopan. seperti tadi ya sudah disampaikan ya. Kemudian komitmen Ya. mutu Bu, Oke. tidak inovatif Bu. Maksudnya Oke. pelayanannya hanya begitu saja, tapi Ya. tidak bersifat inovatif Bu. Terima kasih. Jadi merasa nyaman dalam zona nyamannya, dia tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau berinovasi ya, padahal tuntutan masyarakat sudah makin banyak ya, bahwa kalian harus begini, kalian harus begini ya. Oke, tidak mau keluar dari zona nyaman. Oke ya, baik Bapak Ibu. Oh, kenapa dia masih 7 menit? Masih 7 menit ya kita ya. Kalau di jamnya Ibu sudah jam 14.31. Iya Bu, udah Sama? 14.31. Iya Bu, sama. 14.31 sama, Bu. Ya. Mana sih host kita, kenapa dia bikin anunya panjang sekali ya? Bu Endang. Oke, ada yang raise hand, silakan Oya. Sambil menunggu kita tunggu saja dulu sedikit ya. Maaf Bu, Silakan tadi Oya, saya ada lupa. yang ditanyakan? Saya Bu. Saya lupa low hand Bu, yang tadi ini Bu. Oh, yang tadi ya. Saya. Oke, silakan siapa yang kita sambil ini ya, kita biar lebihkan, berarti dia sudah menyetel. Silakan. Saya menambahkan yang tadi Silakan. Bu, Ya. mungkin faktor tim juga mempengaruhi. Yang kualitas ya. Iya, faktor tim juga Faktor mungkin apa? mempengaruhi. Faktor dari tim. Iya, faktor tim. Oke. Iya, karena kualitas dukungan dan semangat yang diberikan sesama tim itu mungkin tidak tersampaikan, jadi kekompakannya mereka kurang, kemungkinan seperti itu. Oke, nanti kita lihat di WOG ya. Bagaimana adanya pendekatan WOG dengan tim ya, itu sangat mempengaruhi ya. Itu maksudnya, boleh kita kaitkan ke situ. Kualitas pelayanan publik bisa lebih cepat, bisa lebih efektif karena dia cepat mencapai tujuan ya, bisa mencapai hal yang kita inginkan lebih bagus ya. Ya, itu di WOG nanti kita akan lihat bersama bahwa bagaimana adanya tim yang dibentuk misalnya untuk mengatasi sesuatu ya, dengan tim yang ada itu bisa dicapai. Jadi ada beberapa hal yang bisa dibangun ya. Makanya pikiran, terima kasih bahwa efektivitas dari tim juga sangat menentukan bagaimana kualitas pelayanan bisa diterima oleh masyarakat ya, karena dia sangat berpotensi mempengaruhi kualitas. Ya, masih ada yang ingin berkomentar, silahkan. Tidak apa-apa ya, kita lebih sedikit boleh. Karena ibu kita mau keluar juga, belum ada yang buka pintu. Belum ada yang buka pintu ini. Host masih ada di... Iya, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Bu, mengenai tugasnya silakan. kapan ya, izin Bu, mengenai tugasnya kapan dikumpul itu Bu? Maksudnya di batas waktunya Bu. Terima kasih Bu. Tugas kelompok ya, tugas kelompok itu dibikin hari ini ya. Tugas kelompok, yang kelompok ya. Kalau individu itu bisa besok ya, tapi kelompok hari ini besok akan dipaparkan. Dan tugas kelompok tadi ya. Tapi kalau tugas individu silahkan boleh besok, dan itu kan masih kesulitan masuk di Kolapjar ya. Ibu masih kesulitan masukkan di Kolapjar, sehingga simpan saja di filemu, tapi waktu pemaparan ada sudah itu barang ya. Oke, waktu pemaparan ada gitu ya, bukan kumpulnya nanti kan ibu menilai waktu pemaparan, waktu besok ibu nilai ya, supaya bisa ada nilai kalian, karena itu kewajiban ibu kasih nilai. Dengan ibu mau kasih nilai bagaimana kalau tidak tugas? Ibu kan tidak bisa menilai
sejauh mana kualitas yang kalian bikin dengan tugas-tugas yang diberikan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan kaitan dengan pelayanan Sini, Ibu. publik? Ya, silakan. Dengan Jane. Ya, silakan Jane. Ini yang mau tanya tentang tugas ini, bukan yang kelompok itu apakah diupload juga di Kolager, Ibu? Karena sudah ada daftar namanya Ada. terbagi. Kelompoknya Ya. sudah ada nama-namanya yang terbagi. Tidak apa-apa. Bedain. Tidak usah. Ya, tidak usah. Nanti kan Ibu bikin kelompok. Ya, tidak apa-apa. Ibu bikin kelompok. Ibu bikin kelompoknya sesuai yang Ibu kasih tadi. Ya. Ibu akan kan Ibu bisa misalnya tambah kelompok, manajemen kelompoknya Ibu bikin seperti yang Ibu suruh tadi, ya. Ibu kelompokkan tadi. Ya, karena Ibu tidak bisa lihat raise hand-mu tadi. Susah ya daripada sesuai dengan nama-nama Ibu baca tadi. Kelompok 1 itu terdiri dari Fikran, Willy, Oya, Desi, dan Pomo. Kelompok 2 terdiri dari Mita, Ana, Fitri, Ima, dan Ita. Oke, aman itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Siap, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kontaknya Ibu, Bu, Ya, kalau boleh. semoga ya. Kontak person Ibu. 0853. Ya, 0853 silakan. Catat 0853 946 70 590. Ya. Baik. 0853 946 ya. Gimana? Sama materi hari ini boleh ada dibagikan, Ibu? Oke, Ibu bagikan saja Ibu share di WA kalau bisa terbuka di WA ya. Karena biasanya juga dia agak kesulitan. Ibu mau kirim di WA, beberapa kali Ibu tidak bisa membuka file di WA. Ya. Siap. Baik, Bu. Istilahnya kalau ini kan tidak ada di dalam HP-nya Ibu, tapi Ibu harus buka WhatsApp di ini ya. Ibu harus buka WhatsApp di laptop baru bisa mengaitkan ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Boleh Ibu undang Ibu di kelompokmu, boleh. Ya, supaya gampang Ibu share-nya. Masukkan ya, bilang kelompok 90 ini kelompok berapa, angkatan 90 kelompok berapa. Kelompokmu yang ditulis ya, supaya Ibu tahu. Siap, Bu. Terima kasih. Iya, ini Ibu punya HP dengan email. Baik. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar tentang apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik, masih ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Tidak ada lagi? Mana suaramu? Ibu ingin dengar suaranya. Sepertinya cukup. Fitri, mana Fitri? Ya, mana Hadir, Fitri Bu. tadi Fitri? Ya Fitri. Hadir, Bu. Hadir. Coba bagaimana komentarmu? Apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Silakan komentar. Termasuk etika dan etiket, Bu. Contohnya, jika di sekolah, Bu, ya, kalau misalnya ada orang tua murid yang datang bertanya, atau ada urusan dengan kepala sekolah atau dengan kita harus melayaninya dengan bagus. Ketika kita tidak ramah kepada orang tua murid, maka di situ juga dapat mempengaruhi, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf, ya. Semoga ini menjadi bekal untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Oke, recording and progress. Now is back to room.